Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi Kamis 3 Oktober 2024. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan yang menolong kami sehingga kami memahaminya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Dari sejak awal Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka akan mati. Karena memang dosa upahnya adalah maut. Maut artinya mati, kematian. Oleh karena itulah Tuhan menyembelih domba dan kemudian kulitnya dijadikan sebagai pembalut tubuh Adam dan Hawa. Itulah awalnya bahwa ada satu korban yang harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan di dalam perjanjian lama, saudaraku, orang-orang yang berbuat dosa, mereka akan datang kepada imam, mempersembahkan korban penebus dosa, yang nanti akan disembelih, dan darahnya dibawa ke dalam bait suci oleh para imam untuk menebus dosa-dosa. Namun saudaraku, itu bukanlah penebusan yang abadi, karena akan berulang terus dan tidak ada penebusan yang kekal. Dan manusia juga berulang kali melakukan dosa-dosa sehingga manusia itu hidup di dalam keberdosaannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia itu patutlah dihukum dan mati. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan melihat oleh karena kasih-Nya, sehingga Dia harus mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, sebagai korban penebus dosa manusia. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus mati di kayu salib. Dirinya sendiri sebagai korban untuk memikul dosa kita, menggantikan kita untuk dihukum. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan menggantikan kita, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa. Nah, saudaraku, ketika kita mempercaya hal itu, ketika kita meyakini bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk menebus kita dari perhambaan dosa kita, maka ketika itu juga kita diselamatkan, saudaraku. Kita menjadi orang yang merdeka dari perhambaan dosa, perhambaan maut, dan kita menjadi anak-anak yang merdeka. Dan kita akan hidup di dalam kebenaran seperti yang kita baca di dalam ayat 24 ini. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup kebenaran artinya hidup seperti Yesus di dalam kebenaran. Dan Roh-Nya yang kudus
ditempatkan, diberikan kepada kita untuk membimbing, menolong kita untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Roh-Nya yang kudus yang menguduskan kita. Roh-Nya yang kudus yang menyucikan kita, saudaraku, yang mengajar kita, membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saudara masih belum meyakini bahwa dosa-dosa saudara itu sudah diampuni, kalau saudara merasa bahwa saudara banyak dosa dan tidak patut untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga, oleh karena itu, saudaraku, datanglah kepada Yesus. Dia yang sudah mati di kayu salib. Imani hal itu bahwa Dia sudah menebus dosamu. Dia sudah menebus dosa kita. Kita sudah disucikan dan kita masuk di dalam bilangan pewaris kerajaan sorga. Namun saudaraku, Roh Kudus akan membimbing kita, menolong kita untuk hidup menjalani keselamatan kita, untuk tidak lagi berbuat dosa. Memang saudaraku, kita terkadang jatuh ke dalam dosa, tetapi mari saudaraku kita bangkit kembali, datang kepada Tuhan untuk mohon ampun dosa, sehingga terjadi pengampunan secara terus-menerus. Tetapi pengampunan yang daripada Allah melalui Yesus Kristus adalah pengampunan yang abadi. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tidak bermain-main, saudaraku, supaya kita hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan senantiasa, saudaraku, untuk dosa-dosa yang masih kita lakukan. Dan dikatakan di dalam ayat 24, di kalimat terakhir dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, kita mesti yakini oleh bilur-bilur Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, itulah yang menyembuhkan kita. Kalau kita mengartikan kesembuhan secara fisik, bisa saja saudaraku, kita sehat, sembuh dari sakit penyakit. Tetapi yang paling penting, saudara, adalah kita hidup di dalam kekekalan. Sembuh dari hukuman dosa. Kita menjadi anak Allah yang dimerdekakan, menjadi orang-orang yang merdeka, yang menjadi pewaris kerajaan sorga. Itulah kesembuhan yang kekal, saudaraku. Baik, saudaraku, mari terima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Dan ketika engkau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, namun masih melakukan dosa pelanggaran, mari saudaraku, kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan, supaya Dia membangkitkan kita kembali, supaya Dia menyucikan kita secara terus-menerus, saudaraku. Tuhan Maha Baik, Dia senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Mari saudaraku, kita tetap datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan dan renungan kita di pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan Maha Baik. Dan mari kita lakukan kehidupan kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengampunan dosa, penghapusan dosa, oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, menanggung dosa kami sehingga kami menjadi orang yang merdeka. Kami yang dahulunya adalah orang yang patut dihukum, tetapi Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih buat kesetiaan-Mu kepada kami untuk senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar kami boleh belajar untuk setia, untuk senantiasa mengikuti firman, mengikuti hukum-hukum-Mu. Ampuni kami Bapa apabila selama ini kami sering melenceng, sering berjalan di luar dari jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Bukan saja disembuhkan secara fisik, tetapi disembuhkan secara rohani.
Bapa, saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan hidup, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang menjagai kami setiap saat, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oras.